Berjumpa kembali dengan Siren Paresta Channel. Nah, kali ini kembali kita membahas P3K Jabatan Fungsional Kesehatan atau calon pendaftar P3K Tenaga Kesehatan di 2022 ini. Nah, untuk sekarang yang kita bahas adalah berkas apa saja yang perlu disiapkan untuk dapat mengikuti atau dapat mendaftar di seleksi P3K tenaga kesehatan ini. Nah, jadi ini maksudnya ini berkas-berkas yang perlu disiapkan, misalnya pada tahap pembuatan akun apa yang kita upload, kemudian nanti untuk berkas pendukung lain seperti ijazah, itu juga harus dipersiapkan. Nah, jadi untuk yang pertama itu pas foto. Nah, jadi di sini pas fotonya itu harus berlatar belakang merah. Nah, jadi kalau bisa ini pas foto yang terbaru. Nah, dia itu berformat JPG atau JPEG dengan ukuran maksimal 200 kilobyte. Nah, kemudian ada di sini yang kedua surat pernyataan yang ketentuan sebagai berikut. Surat pernyataan diketik komputer, kemudian bermaterai 10.000 dan ditandatangan sendiri dengan tinta hitam. Dibuat pada saat tanggal pendaftaran. Nah, jadi ini surat pernyataan ini akan kita beri materai. Nah, seperti yang sebelumnya itu untuk materai, penggunaan materai di pengadaan P3K tahun ini itu kita sudah menggunakan e-materai atau materai elektronik. Nah, jadi nanti akan ada penjelasan bagaimana caranya kita melakukan pembelian materai elektronik, kemudian kita tempelkan di surat pernyataan ini. Nah, yang ketiga itu yang tidak kalah penting adalah scan KTP. Jadi kalau misalnya KTP-nya itu sudah ada, itu sisa disiapkan saja scan-nya, karena itu juga akan diupload di tahap awal. Biasanya ini untuk upload KTP itu ada di tahap pembuatan akun. Nah, kalau misalnya KTP-nya hilang atau mungkin tidak jelas atau bagaimana, itu bisa digantikan dengan surat keterangan. Nah, jadi itu biasa surat keterangan yang keluarkan itu adalah di Dukcapil. Nah, seterusnya yang keempat itu adalah scan ijazah asli dan transkrip nilai asli jenjang D3, D4, S1. Nah, kemudian ada juga kita siapkan scan STR. Nah, jadi STR di sini bukan STR intensif. Nah, ada juga beberapa jabatan itu yang tidak mengharuskan untuk upload STR. Jadi silahkan dibaca dengan teliti pengumuman dari instansi setempat, tempat di mana Anda akan mendaftar. Nah, kemudian ada juga di sini yang keenam itu surat penugasan. Nah, ini penugasan artinya ini ada surat nanti yang dikeluarkan oleh kepala unit kerja. Jadi misalnya yang bekerja di puskesmas itu nanti akan ada penugasan yang dikeluarkan oleh kepala puskesmas yang menyatakan bahwa yang bersangkutan ini memang bertugas di puskesmas. Nah, ada juga rekomendasi pengalaman kerja. Nah, jadi karena di persyaratan kemarin itu kalau misalnya untuk tenaga kesehatan itu ada persyaratan untuk minimal masa kerjanya. Kalau tidak salah itu ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun. Jadi silahkan saja dibaca lagi pengumuman resmi instansinya. Jadi itu juga dibuat untuk masih ini tunggu, orang lagi buat video. Nah, masuk mau ke di situ sebentar, situ sebentar, tidak mau kupinjami kalau begitu. Nah, jadi untuk surat rekomendasi pengalaman kerja ini juga ditandatangani oleh atasan langsung. Nah, kemudian ada di sini untuk
penyandang disabilitas. Jadi ini ada khusus untuk yang disabilitas itu ada penambahan, ada surat keterangan penyandang disabilitas dari rumah sakit. Nah, kemudian juga diharuskan untuk membuat video singkat dalam melakukan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan tugas sebagai tenaga kesehatan. Nah, jadi itulah beberapa yang perlu disiapkan dari sekarang. Berhubung sekarang ini pendaftaran juga masih belum dibuka secara resmi, karena ini memang sudah terbuka, tapi ini walaupun kita mau membuat akun ini belum bisa. Jadi ini aksesnya masih ditutup oleh BKN. Jadi ada baiknya sekarang rekan-rekan mempersiapkan dulu dokumen-dokumen apa saja yang dibutuhkan nantinya. Jadi pada saat akses untuk buat akunnya sudah terbuka, rekan-rekan sisa menguploadnya sendiri. Jadi mungkin sekian video kali ini. Jangan lupa di subscribe, like, dan share ke teman-teman jika video ini dirasa bermanfaat. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.